Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Reza dengan NPM 247540773. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang ekspor kopi yang tidak dihilangkan kafeinnya jenis kopi Robusta untuk memenuhi ujian akhir praktikum mata kuliah kepabeanan yang diampu oleh dosen Ibu Devita Anggraini SE MSAK. Di sini saya akan mengekspor kopi yang tidak dihilangkan kafeinnya jenis kopi Robusta dengan HS code 09011120. Jadi kopi Robusta yang tidak dihilangkan kafeinnya adalah kopi yang dipetik merah, kemudian digiling dan dijemur di terik matahari hingga kering, dan kemudian digiling lagi, dan akan menjadi biji kopi yang siap untuk diekspor dengan kualitas yang baik. Jadi bisa dilihat di tabel bahwasannya Amerika Serikat adalah negara yang neraca keseimbangannya atau trade balance-nya yang paling banyak, yaitu sebesar minus 6.089.674. Kemudian di tabel selanjutnya ada quantity sebesar 1.270.027 dalam satuan ton. Kemudian ada harga rata-rata per unit. Jadi kalau di Amerika harga rata-rata kopi itu 4.976 US dollar per ton. Untuk grow 10 menuju 11. Kemudian jarak tempuhnya yaitu 6.710 km. Terus yang terakhir 0, yaitu untuk pajak masuk ke negara Amerika Serikat tersebut. Spesifikasi jenis kopi Robusta, kadar air 13%, kadar kotoran maksimal 0,5%, kadar kafein 2,5%, biji bersih, kering dan belum dipanggang, daya muat 20 ton per kontainer 40 kaki, terdapat 400 karung goni, dalam satu karung goni terdapat 50 kilo kopi. Kemudian ada persyaratan dalam negeri dan persyaratan luar negeri. Yang pertama persyaratan dalam negeri, yaitu ada izin ekspor, adalah legalitas untuk melakukan kegiatan ekspor. Kemudian ada invoice dan packing list, yaitu dokumen komersial yang mencantumkan nilai dan rincian barang. Kemudian ada PEB, pemberitahuan ekspor barang, yaitu dokumen yang dilaporkan di Bea Cukai. Kemudian Bill of Landing, yaitu dokumen pengangkut dari perusahaan pelayaran. Kemudian ada shipping interaction, adalah instruksi pengiriman kepada pelayaran. Ada sertifikat of origin, yaitu menunjukkan asal-usul barang. Ada sertifikat analisis, yaitu bukti kualitas produk berdasarkan hasil uji laboratorium. Kemudian ada phytosanitary certificate, yaitu sertifikat kesehatan tumbuhan dari karantina. Dan yang terakhir ada fumigation sertifikat dan sertifikat fitosanitasi, yaitu menyatakan bahwa produk bebas dari hama dan penyakit. Yang kedua yaitu persyaratan luar negeri, yaitu ada pemberitahuan impor, izin impor, deklarasi impor disertai dengan dokumen invoice, bill of landing, certificate of origin, packing list, dan pengangkutan serta asuransi. Selanjutnya yaitu promosi. Yang pertama kita bisa melalui platform e-commerce untuk online, contohnya yaitu di Alibaba. Kemudian pameran kopi internasional, di mana kita bisa bertemu langsung dengan buyer yang ingin mengekspor kopi. Di sana kita bisa menampilkan deskripsi kopi sehingga para buyer tersebut tertarik untuk mengekspor kopi di negara kita. Kemudian negosiasi, di mana negosiasi ini didasari dari kualitas, kuantitas, harga, persyaratan pengiriman, aspek keberlanjutan, dan kontrak. Selanjutnya yaitu sumber pembiayaan dan metode pembayaran. Yang pertama sumber pembiayaan dari lembaga keuangan bank, yaitu dengan menjaminkan letter of credit yang digunakan untuk biaya tenaga kerja, pengeluaran ongkos produksi, dan penadaan barang.
Selanjutnya yaitu dari lembaga non-bank, yaitu dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang memberikan dukungan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi ekspor untuk mendorong ekspor nasional terutama bagi eksportir baru. Yang kedua, metode pembayaran ekspor, di mana pada ekspor ini bisa dilakukan dengan dua metode pembayaran. Yang pertama yaitu letter of credit, yaitu di mana jaminan pembayaran dari bank atas permintaan pembeli atau importir kepada penjual atau eksportir yang akan dibayar jika eksportir dapat memenuhi semua syarat yang menyerahkan dokumen sesuai kesepakatan. Kemudian dengan metode advance payment, yaitu metode pembayaran di mana pembeli membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh nilai barang sebelum barang dikirim oleh eksportir. Ekspor kopi yang tidak dihilangkan kafeinnya ke Amerika Serikat menggunakan metode pembayaran dengan metode letter of credit. Selanjutnya yaitu ada ekspor korespondensi, yaitu surat menyurat atau komunikasi tertulis yang dilakukan oleh eksportir dengan importir. Pertama itu yaitu surat pengantar, yaitu untuk mengiringi pengiriman barang atau dokumen dari eksportir kepada importir yang bertujuan untuk memberikan informasi isi kiriman agar penerima tahu apa yang dikirim dan bisa memprosesnya dengan benar. Kemudian ada surat penawaran, yaitu yang bertujuan untuk menawarkan produk ekspor kepada calon pembeli atau importir secara resmi, yang menyampaikan rincian kualitas, kemasan dan muatan, pelabuhan muat, harga, kapasitas produk, periode pengiriman, dan lainnya. Selanjutnya yaitu negosiasi. Negosiasi yaitu untuk membahas atau menegosiasikan kembali syarat-syarat dalam penawaran, yaitu harga yang ditetapkan yaitu dari biaya produksi, pungutan negara, biaya promosi, maupun biaya operasional, sehingga bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara eksportir dan importir. Dan yang terakhir yaitu perjanjian atau kontrak untuk menegaskan kembali kesepakatan resmi antara kedua belah pihak terkait transaksi ekspor setelah proses penawaran dan negosiasi selesai. Berisi rincian kontrak seperti nama barang, jumlah, harga, income, jadwal pengiriman, dan pembayaran.